Beberapa waktu lalu, aku baca sebuah laporan dari Badan Pusat Statistik Indonesia yang mengatakan sekitar 21 juta orang Indonesia mengalami kekurangan gizi. Bukan karena mereka nggak mau makan sehat, tapi karena akses ke sayuran segar itu makin sulit. Aku nggak terlalu mikirin itu, sampai suatu hari aku ke pasar dan lihat sendiri, harga sayur naik lagi, bahkan hingga 30% lebih mahal dari tahun sebelumnya. Aku cuma bisa mikir, kalau sekarang aja udah terasa berat, gimana nanti semakin mahal dan semakin sulit itu didapat. Tapi gini, gimana kalau aku bilang ada cara buat nanam sayur yang nggak butuh lahan besar, lebih hemat air, dan bahkan bisa dilakukan di rumah? Yap, namanya metode hidroponik. Bahkan NASA udah pakai metode ini loh untuk menanam di luar angkasa. Pertanyaannya, emangnya metode hidroponik ini semudah itu? Atau justru ribet dan butuh modal yang besar? Yuk kita cari tahu. Hai T-Friends, kenalin kami dari Tanoto Scholars Association USU, komunitas penerima beasiswa teladan dari Tanoto Foundation yang berada di Universitas Sumatera Utara. Jangan salah T-Friends, gak cuma belajar atau nerima beasiswa doang. Kami juga aktif bikin program-program yang bermanfaat bagi masyarakat. Kami memiliki fokus untuk pengembangan kapasitas diri serta pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan berbasis SDGs dengan dampak yang berkelanjutan. Oke, kalau kita lihat lebih dalam, Indonesia merupakan salah satu negara agraris. Meskipun demikian, ternyata akses terhadap sayuran bergizi di Indonesia masih menghadapi tantangan yang signifikan. Menurut Survei Kesehatan Indonesia tahun 2023, lebih dari 96% masyarakat di Indonesia kurang mengkonsumsi sayur dan buah, dengan rata-rata konsumsi hanya mencapai 240,5 gram per kapita per harinya. Dan setelah kita perhatikan, ternyata angka ini masih berada di bawah target yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, hal tersebut disebabkan karena keterbatasan akses, terutama di daerah yang terpencil atau dengan infrastruktur yang kurang memadai, sehingga distribusi sayuran segar pun menjadi terhambat. Tentu saja, hal ini akan mengakibatkan permasalahan serius terkait pemerataan gizi di Indonesia. Bahkan pada laporan FAO pada tahun 2022, sekitar 17,7 juta penduduk Indonesia mengalami kekurangan gizi pada periode 2019 sampai dengan 2021. Dalam pertanian, makin habis. Kota-kota besar penuh bangunan, tapi sawah dan kebun mulai menghilang. Nah, efeknya, akses ke sayuran segar semakin sulit. Di kota-kota besar seperti Medan, Jakarta, Surabaya, dan lain sebagainya, harga makin naik, sementara kebutuhan semakin banyak. Dan apabila kita terus-menerus bergantung kepada bahan impor atau bantuan dari luar, ya kita akan makin sulit. Nah, makanya kita perlu solusi. Sesuatu yang nggak ribet, bisa dilakukan siapa saja, dan yang pastinya ramah lingkungan. Apalagi namanya kalau bukan hidroponik. Ini merupakan sebuah metode budidaya tanaman tanpa tanah. Yap, bener banget, tanpa tanah. Nah, dalam metode ini kita akan menggunakan air sebagai media untuk dapat menyalurkan nutrisinya melalui akar tanaman, sehingga dapat menghasilkan tanaman yang kaya akan nutrisi. Jadi, hidroponik ini merupakan sebuah solusi yang tepat untuk permasalahan ini. Bukan cuma soal menanam saja, tetapi juga tentang membangun kemandirian pangan di Indonesia. Dengan menggunakan metode hidroponik, yang pertama, kita bisa membantu dalam mengurangi ketergantungan terhadap bantuan dari luar. Yang kedua, kita bisa membantu dalam memperbaiki akses terhadap makanan bergizi. Dan yang terakhir, tentunya menjadi sebuah solusi terhadap permasalahan yang ada, seperti lahan, waktu, maupun biaya. Namun tentunya, terdapat tantangan tersendiri dalam menggunakan metode hidroponik. Jika kita salah dalam menggunakan metodenya, maka tanaman dapat langsung mati hanya dalam hitungan hari. Nah, ada beberapa kesalahan umum yang bikin orang gagal dalam hidroponik pertamanya. Apa aja ya kira-kira? Tenang T-Friends, kalian sedang ada di tempat yang tepat. Nah, sekarang aku lagi ada di Hidroponik Medan bersama Abang Aulia Rahman dari Hidroponik Medan. Halo. Halo Bang. Halo. Nah, jadi di sini aku akan tanya-tanya nih Bang tentang seputar hidroponik. Nah, yang pertama tuh Bang, apa sih perbedaan hidroponik dengan tanaman konvensional yang ditanam di tanah itu Bang? Kalau untuk perbedaannya, kalau yang di tanah dia menggunakan tanah, terus dia untuk tanamannya lebih banyak pestisida. Kalau di hidroponik dia menggunakan media air, biasanya tanaman lebih organik. Untuk perawatannya nih Bang, lebih mudah yang hidroponik atau yang di tanah Bang? Kalau untuk perawatan lebih mudah di hidroponik, karena kalau di hidroponik kita merawatnya itu
paling lama 1-2 jam saja. Oh, 1-2 jam aja. Ya. Kalau yang di tanah, Bang? Kalau di tanah mungkin kita bisa 1 harian, bisa besoknya lanjut lagi. Oh, berarti berhari-hari gitu ya, Bang? Hari-hari. Oh, terus Bang, kalau untuk tanaman yang dipilih itu bisa semua atau tertentu, Bang? Kalau untuk tanaman itu, kalau di hidroponik itu bisa untuk tanamannya ada berapa jenis macam tanaman seperti kangkung, bayam, terus ada selada, pakcoy, kailan dan lain-lain. Nah, kalau dia di hidroponik biasanya ada sistem Dutch bucket. Nah, itu sistem untuk buah. Biasanya buahnya itu seperti sistem Dutch bucket itu biasanya seperti buahnya seperti tomat, terong, terus ada cabai juga bisa, terus kayak tanaman menjalar seperti kacang panjang juga bisa, terus melon dan lain-lain jenis tanamannya. Gitu ya, Bang. Berarti yang ada batangnya itu yang hijau ya, bukan yang coklat. Iya. Oke. Terus Bang, kalau misalnya aku pemula nih, aku mau nyoba pertama kali, ada gak yang Abang sarankan buat pemula kayak aku gini? Oh, kalau untuk pemula daripada menggunakan yang kayak sistem pipa maupun itu sistem hidroponik atau rakit apung, kita ada yang lebih simpel, namanya sistem wick seperti ini. Ini namanya sistem wick. Atau dibilang sistem baki, dia lebih efisien untuk bagi pemula. Ya, biasanya kita mendapatkan kayak seperti ini, wadah untuk dudukan netpot yang namanya infraboard. Oh, prabot. Ya, biasanya air diletak di wadah ini sekitar 4,5 liter. Setelah itu kita menggunakan nutrisi. Cara pemakaian nutrisinya 1 liter air ini yang A dan B itu 5 mili yang A, 5 mili yang B. Nah, dicampurkan ke mari. Cara pemakaiannya satu-satu, seperti yang ini duluan bisa masukkan dia 5 mili, baru yang B-nya yang bening juga bisa masuk kemari 1 mili. Oh, gitu ya, Bang. Ya. Selain metode ini ada gak metode-metode lain, Bang, selain metode baki? Kalau metode sih banyak, seperti ada kayak DFT, ada NFT, terus ada rakit apung, baru ada sistem Dutch bucket, ada aquaponik dan lain-lain jenis macam. Banyak ya, Bang? Ya, tapi kalau yang lebih simpel untuk bagi pemula biasanya menggunakan sistem wick atau sistem baki ini. Hidroponik itu simple, bisa dilakukan di mana saja dan juga hasilnya jelas. Tapi pertanyaannya, kenapa sih kita perlu banget untuk mulai dari sekarang? Nah, karena semakin kesini, harga sayuran semakin mahal, cuaca yang semakin tidak bisa ditebak, dan juga lahan untuk bertani semakin terbatas. Nah, kalau kita hanya bergantung pada sayuran yang ada di pasar, maka kita akan semakin sulit nih untuk memperoleh sayuran yang segar. Dengan hidroponik, penggunaan air dapat dikurangi hingga 90% dibanding pertanian konvensional loh. Karena air yang digunakan dapat disirkulasikan terus-menerus sehingga lebih hemat air deh. Plus, pertanian hidroponik juga tidak menggunakan pestisida, sehingga lebih sehat buat kita dan lingkungan. Keren banget ya! Nah, itulah mengapa negara-negara dengan lahan yang terbatas seperti Singapura sudah mulai mengaplikasikan hidroponik ini secara luas. Mereka menggunakan teknologi ini di gedung-gedung tinggi untuk memenuhi kebutuhan pangan lokal mereka. Tanaman hidroponik juga dapat tumbuh sepanjang tahun tanpa dipengaruhi oleh musim maupun cuaca, sehingga sangat cocok untuk daerah-daerah dengan musim yang tidak stabil. Jadi, masih mau bergantung sama harga pasar yang terus naik? Atau mau mulai nanam sendiri, makan lebih sehat, dan berdampak positif bagi lingkungan? Pilihan ada di tangan kalian ya! TSA USU baru saja nyelesain yang namanya PA4 Project loh. Di sini kita bikin program yang langsung nyambung ke Sustainable Development Goals, yang kali ini program kita berfokus pada hidroponik, berlokasi di Panti Asuhan Menara Kasih, Medan. Nah, kenapa hidroponik? Karena kita percaya bahwa ini menjadi solusi yang tepat untuk nanam sayuran di lahan yang terbatas. Nah, dan yang paling penting juga, anak-anak panti bisa lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan mereka sendiri. Di sini kita ngajari anak-anak dari awal, mulai dari cara menanam, merawat, sampai panen sendiri. Gak cuma teori loh, mereka juga mendapatkan peralatan lengkap
mulai dari buku panduan, peralatan hidroponik, benih, hingga rock wool. Jadi, setelah proyek ini selesai, mereka tetap bisa melakukan penanaman ulang dan panen secara mandiri. Nah, hasilnya, 39 anak panti dan 5 orang pengurus panti ikut belajar langsung. Setelah beberapa minggu, tingkat pemahaman mereka naik hingga 70%. Yang lebih keren lagi, hasil panen pertama kami sukses 95% dari tanaman pakcoy dan kangkung. Perkenalkan, nama saya Ernidas, umur saya 17 tahun. Bagaimana tanggapan kakak mengenai dilakukannya hidroponik ini? Tanggapan kami sangat bermanfaat buat kami untuk anak menara kasih karena dapat membantu memenuhi kebutuhan kami sehari-hari. Dari kakak sendiri, ada nggak perubahan yang dirasakan setelah adanya program hidroponik ini di Pantusuan? Ada, seperti biaya pengeluaran semakin berkurang dan anak-anak pun bisa berantusias untuk membantu seperti menanamnya, menyiramnya, ataupun menambahkan vitamin gitu. Biaya kebutuhan sehari-hari, biaya pokok yang biasa belanja sangat besar, tapi semakin berkurang ketika adanya sayur hidroponik. Kakak sendiri, seberapa penting sih program hidroponik ini dilakukan untuk kemandirian pangan panti asuhan? Sangat penting bagi panti-panti lain juga, karena dapat memenuhi kebutuhan dan anak-anak pun semakin suka makan sayur. Nah, yang terakhir nih, ada nggak pesan khusus yang ingin disampaikan untuk pihak TSA USU yang udah ngadain program hidroponik ini? Pesan dan kesannya, semoga program ini bisa dilakukan di panti-panti lain juga dan tetap semangat dalam melakukan ini, semakin sukses ke depannya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya David. Oke David, cerita dong gimana sih rasanya pertama kali kamu belajar hidroponik? Ceritain pengalaman kamu dong. Pengalaman saya ketika mendapat informasi hidroponik, saya bisa dapat mengikuti aturan hidroponik. Saya bisa menanamnya dengan baik dan juga saya tidak usah dan kami pun tidak usah lagi membeli sayur karena sudah disediakan oleh hidroponik. Perkenalkan, nama saya Yeri Magiawa. Oke, Yemimah, dari semua kegiatan yang udah kita lakuin, bagian mana sih yang menurut kamu paling seru? Menurut saya bagian yang paling seru itu yaitu menanam hidroponik di pipa. Saya berterima kasih kepada orang kakak dan abang yang sudah mengajari kami tentang hidroponik, menanam hidroponik di pipa. Kami sangat berterima kasih. Kami tidak susah payah lagi membeli sayur di pasar, tinggal memanen sayur di pipa ini aja. Terima kasih kakak abang yang sudah berbagi kasih kepada kami dan membagi ilmu yang sangat indah kepada kami. I love you, sarangnya. Perkenalkan, nama saya Vandis. Oke Vandis, kalau ada teman kamu yang belum tahu tentang hidroponik nih, kira-kira kamu bakal jelasinnya gimana? Kami akan menjelaskan seperti orang kakak menjelaskannya kepada kami. Kami sangat senang karena bisa mengajari orang-orang di sekitar kami dengan baik. Kami juga mengajari mereka tentang cara membuat hidroponik dengan baik, cara menanamnya, cara kasih vitaminnya, cara memanennya. Kami juga berterima kasih kepada orang kakak karena sudah mengajari kami cara membuat hidroponik dengan baik, karena kami bisa mengajari orang-orang yang belum tahu cara membuat hidroponik. Terima kasih Kak atas ilmunya kepada kami yang bermanfaat bagi kami. Terima kasih. Sekarang, panti asuhan ini sudah dapat memproduksi sayuran sendiri. Mereka tidak hanya hemat biaya, tapi juga memiliki stok sayuran segar kapan saja. Dari yang awalnya ragu, sekarang mereka semangat untuk menanam dan panen sendiri. Kita pengen bikin sesuatu yang bukan selesai hanya satu hari saja, melainkan sesuatu yang benar-benar berdampak dan juga berkelanjutan. Inilah kenapa hidroponik bukan hanya sekedar metode bercocok tanam, tapi juga suatu solusi untuk masa depan. Tidak perlu lahan yang luas, tidak ribet, dan yang pasti hasilnya nyata. Kalau anak-anak panti asuhan aja bisa, artinya siapapun juga bisa dong. Jadi T-Friends, kapan nih mulai nanam sendiri? Bagus, seru, keren, luar biasa.